Suasana di Padukuhan Mejing Wetan, Kelurahan Ambar Ketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman mendadak gempar pada Selasa pagi 4 November 2025. Seorang wanita ditemukan tewas bersimbah darah di rumah kontrakannya yang baru 2 bulan ia tempati. Korban berinisial RI, 39 tahun, ditemukan oleh asisten rumah tangganya dalam kondisi tergeletak di lantai, tepat di samping tempat tidur, dengan luka sayatan di bagian leher. Sejak pagi, area sekitar rumah korban telah dipadati petugas kepolisian dan warga yang penasaran. Garis polisi terbentang di depan rumah sederhana itu, sementara mobil ambulans Puskesmas Gamping 1 tampak bersiaga di pinggir jalan. Petugas dari Inafis Polda DIY, Polresta Sleman, dan Polsek Gamping bergantian melakukan olah tempat kejadian perkara. Dukuh Mejing Wetan, Isti Setianingsih, menjadi salah satu orang pertama yang mengetahui kejadian ini. Ia menerima laporan dari warga sekitar pukul 7 pagi, kemudian langsung berkoordinasi dengan Polsek Gamping, pihak kelurahan, serta Babin Kamtipmas. Menurut Isti, korban dikenal sebagai pendatang yang sudah tinggal di wilayah tersebut sekitar 5 tahun. Namun rumah kontrakan itu baru ditempati selama 2 bulan terakhir. Tidak diizinkan masuk, hanya 4 orang yang masuk, suami saya terus keluar semua. Ini sudah nggak bisa disentuh kita warga, terus biar polisi saja gitu. Tim kesehatan datang, kemudian tidak ada yang berani masuk karena dari pihak puskesmas sudah jangan ada yang masuk dulu biar Pak polisinya. Ya sudah, kita cuma warga nunggu di sini sampai nunggu keamanan yang lainnya mengamankan, karena jalan di samping untuk wirawiri mobil dan motor, jadi kita menutup akses jalan. Bu, kesehariannya apa itu, Bu? Rantau ya saya. Ini warga kerja Pateng gitu Pak ya. pendatang dari mana, Bu? Pateng ya, apa ya tadi? Kerja di mana, Bu? Kurang tahu saya. Iya. Beliau ini ada berapa orang yang Ada menempati 3, Bu? ibunya, ibu almarhumnya, terus anaknya SD sama pembantunya 1, rewangnya. Itu yang Ibu ketahui kalau berangkat kerja siang atau malam? Siang. Siang. Terus Jadi pulangnya habis jam sisa udah pulang, kadang jam 10 udah pulang. Ada bercak darah di lantai gitu nih? Ya, saya tidak melihat ya Mas, karena yang melihat yang bapak-bapak tadi terus pada keluar, terus udah tinggal nunggu itu tadi ditutup sudah. Tapi bapak-bapaknya bilang ada darah di dalam itu. Sementara itu, kakak kandung korban Rizka mengaku terakhir kali dihubungi adiknya sehari sebelum kejadian. Korban sempat meminjam mobil tanpa menyinggung adanya masalah pribadi. Ada beberapa masalah sama orang-orang yang utang sama dia memang. Kadang potang, hubung ke uang. Tapi siapa-siapa nih saya nggak tahu. Cuma tahunya dia pokoknya ngutang-ngutang ke uang. Minjemin uang gitu ya? Oh, minjem uang. Ada yang nggak beres memang. Memang ada beberapa masalah. Tapi nggak tahu orangnya siapa, aku juga nggak tahu. Namun Rizka menduga korban memiliki persoalan dengan beberapa orang lantaran sering memberikan pinjaman uang. Rizka, kakak korban, Kapolsek Gamping AKP Bowo Susilo menyebut tidak ada barang korban yang hilang. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan 2 bilah pisau yang kini diamankan untuk pemeriksaan sidik jari. Polisi juga menyita handphone korban dan rekaman CCTV untuk penyelidikan lebih lanjut. Saat ini, Satreskrim Polresta Sleman dan Polsek Gamping masih mendalami kasus ini dan memeriksa sejumlah saksi, termasuk asisten rumah tangga, keluarga, dan teman dekat korban. Pisau dari rumah korban ditemukan di dapur di atas wastafel tempat cuci piring. Dari keterangan saksi, kejadian sekitar 6.30 WIB. Kemudian diketahui sekitar pukul 7.15 WIB. Itu artinya ada seseorang datang ke TKP atau bagaimana? Masih didalami. Nanti dari Unit Reskrim, Polres dan Polsek masih mendalami, melakukan pemeriksaan CCTV apakah ada diduga pelaku yang masuk ke dalam rumah korban. Jam 6.15 korban itu masih membersihkan anaknya yang akan berangkat ke sekolah. Membersihkan anaknya pakai handuk karena habis mandi.
lebih 15. Jadi setelah itu anaknya diantar sama pembantu rumah sekolah. Oh, berarti durasinya sebentar ya? Durasinya sebentar, cepat. 30-an menit. 30-an menit, sekitar 30 menit. Ini pembantu pulang ke rumah, kemudian pintu rumah ini biasanya kalau misalkan pulang dari sekolah nganter, biasanya posisi terbuka. Tapi ini pintu depan tertutup, kemudian masuk ke dalam, curiga ada ceceran darah di sekitar dapur itu, terus kemudian mengetuk pintu kamar korban, terus kemudian baru diketahui ada korban dalam posisi. Kemudian untuk barang-barang milik korban masih ada, semuanya lengkap, tidak ada yang hilang di TKP. Laporan Wahyu Turi Krisanti, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Garuda TV.